Roy Haryono, umur 23 tahun. Kiki Sundari, umur 22 tahun. Roy! Hey! Mie bakso 2. Cepetan, mau hujan. Yang. Lama juga kita nggak ketemu ya, Ki? Setahun, 2 bulan, 3 hari, 16 jam, 3 detik. Ya, perpisahan dimulai di bangku sekolah, pertemuan di bangku mie bakso. Ideal. Ya, itulah hidup. Ya, bunder seperti bakso. Kenapa ngeliatin? Masih tetap Apa yang tetap? montok. Terima kasih. Kamu juga masih keren. Sudah banyak pengalaman ya? Ya, lumayan. Hei, sok lu udah lama nggak ke rumah. Gue lagi sibuk. Tahu deh ada sumber baru. Selamat ngorbit deh, Belande. Di mana tinggalmu, Roy? Bukan yang ini. Pokoknya kau kaget kalau melihat istanaku. Pernah kedua orang tuaku datang menginap. Kontan tidak betah. Langsung pulang ke Cirebon. Kenapa begitu? Nggak cocok. Mudah-mudahan seleramu juga sama dengan mereka. Kalau aku senang, Kalau yang punya rumah tidak senang, mungkin kebebasannya akan terganggu. kalau sebaliknya yang mengganggu itu bukan tamunya, tapi tuan rumahnya yang muda dan ganteng itu, Terjadilah yang disebut gangguan iman. Roy, sini. Roy, sini. Roy. Cirebon 1971. Pertama kali aku menerima surat cinta dari kekasihku, Roy Haryono. Sedap. Kembalikan. Roy. 27 Agustus 71. Pertama-tama aku dicium oleh Nggak lucu. 29 September 1971. Aku menolak ajakan Roy untuk ... Roy, Aku pulang jalan kaki sendiri. Buset, komplit bener, Ki. Ini sih dunia dalam berita. Pantas kau jadi sekretaris sekarang. Punya bakat dari dulu sih. kau juga punya bakat. Bakat playboy. Jangan gitu, Ki. Buktinya, hampir 2 tahun tinggal di Metropolitan. Belum pernah aku kena gosip. Apa kerjamu selain kuliahmu di tim, Roy? Ya, bikin-bikin desain di kantor-kantor iklan, kantor advertensi. Lumayan. Berapa tahun lagi selesainya? 1 tahun? Hah? Itu sebabnya kau sampai sekarang masih tetap membujang. Hah? Itu soal kedua. Membujang tidak ada hubungannya dengan kuliahku. Yang penting bagiku, seorang wanita itu harus yang aku cintai. Dan masih orsinil wanita. Itu prinsip bagiku, Ki. Walaupun aku sendiri sudah kena polusi kota. Hidup di kota besar harus punya pengalaman.
punya siasat. Kalau tidak mau sesat. Apa siasatmu untuk menentukan calon istrimu, Roy? Oh, itu lain lagi kamusnya, Ki. Kadang-kadang teori dan prakteknya berlawanan. Ya, tergantung sikon lah. Pak Hitam! Oi. Gila, baru lagi. Ki, ayo masuk. Nah, inilah sarangku. Tempat yang terbaik di dunia. Kadang-kadang berhari-hari aku tidak keluar. Memang baik. Tapi kotor. Kebersihan bukanlah suatu ukuran. Yang penting hati senang. Kini kami nyatakan kalian telah menjadi suami istri yang resmi. Nah, meskipun banyak pasangan muda-mudi yang menganggap perkawinan itu sepele, lebih senang hidup bebas, tinggal bersama saja. Tapi nyatanya, sampai saat ini, kalian adalah pasangan resmi yang ke-121 dalam bulan ini. Itu suatu bukti bahwa perkawinan bukan sekedar formalitas belaka, tapi suatu ikrar yang suci dan sah. Mulai hari ini, kalian boleh tinggal bersama, hidup bersama sebagai suami istri. Cinta pintu yang terbuka menuntut hidup bersama. Wow, seolah Adam dan Hawa mereka tinggal bersama. Dalam cinta mereka hidup bersama. Oh, ikatan perkawinan penghangat dalam bercinta. Wow, mendapat istri setia bagaikan intan permata, tak ternilai, penyegar hati dan jiwa. Biarlah semua membenci, mereka takkan lepas lagi. Perkawinan terjadi, mereka takkan lepas. Walaupun semua menentang, mereka hidup untuk saling bercinta. Cinta pintu yang terbuka menuntut hidup bersama. Wow, seolah Adam dan Hawa
cinta pintu yang terbuka menuntut hidup bersama. Wah, seolah Adam dan Hawa mereka hidup bersama dalam cinta. Mereka tinggal bersama. Aku pergi dulu, Roy. Oke? Hah? Begini ya, mari kita membuat suatu perjanjian. Dan kau harus setuju. Perkawinan kita hanya untuk kita berdua. Saya tidak mau ada orang lain tahu. Ini demi karirku. Biar orang lain hanya tahu kita cuma tinggal bersama. Lain tidak. Setuju? Dan satu hal lagi, Ki. Perlu kau camkan. Dan kau harus setuju. Paling tidak, dalam 1 tahun, usahakan jangan sampai hamil. Aku belum keburu-buru jadi seorang bapak. Kau seorang suami yang ideal untuk seorang sekretaris, Roy. Pekerjaanku menuntut semua persyaratan itu. Karena aku diterima sebagai sekretaris dengan syarat belum bersuami. Kalau tiba-tiba aku hamil, aku bisa dipecat. Supaya lebih aman. Ki, orang pikir kita penganut KB yang modern. Kalau perlu aku ke dokter untuk pasang spiral. Oi, Mak, jangan pakai pasang tilang model begitu. Pakai saja caraku. Aku sudah kadung berlangganan pada Pak Item. Langganan apa? Kondom. Kondom. Ayo, Roy. Selamat pagi, Tante. Pagi. Aduh, Tante. Rajin betul memelihara bunga. Ah, biasa. Perempuan kalau tidak bunga, masak, ngurus anak, rumah tangga, atau mau jadi astronot. Ah, Tante, bisa saja. Mau ke kantor, Ki? Iya. Permisi dulu. Ya deh, cari uang yang banyak. Pagi, Pak. Pagi. Terima kasih. Kiki sudah datang, Wati? Belum, Pak. Kalau datang suruh langsung ke tempat saya, ya? Iya, Pak. Pagi. Pagi. Ladies Advertising, selamat pagi. Oh, Ibu. Ya, Bu. Sebentar, Bu, ya. Ki, sebentar. Ya. Dari mana? Dari mertua. Selamat pagi, Bu. Ki, Ibu minta tolong sampaikan buat Dedi. Hari ini jangan terlalu sore pulangnya. Oh iya, Bu. Jangan biarkan dia terlalu banyak makan daging ya, Ki. Saya selalu perhatikan soal itu.
Ada pesan lain, Bu? Oh iya. Terima kasih kembali, Bu. Selamat pagi. Duh, segitu sayangnya. Masuk. Ini acara Bapak untuk sore ini. Meeting dengan 4 gajah film. Bapak sudah makan vitamin pagi ini? Sudah. Tolong ketik quotation yang ada di mejamu. Quotation yang mana, Pak? Lihat saja di mejamu. Baik, Pak. Hei, Hei. apa tuh? Duit. Habis terima duit? Bagi-bagi dong, Roy. Cuma segini dibagi. Bangkrut dong gue. Sok lo. Yuk. Hei, Roy. Minggu depan gambar sudah siap ya? Sip. Apa yang kurang di rumah maupun dalam usahamu? Usiamu sudah sepantasnya untuk memberikan ibu seorang cucu. Itu kue dan minuman buat Tuan Dedi bawa ke sini ya. Baiknya. Kalau kau sudah punya calon, cepat-cepat kasih tahu ibu. Tapi menurut ibu, tidak ada yang lebih baik dari Kiki. Ibu lihat cara dia melayanimu sebagai sekretaris. Akan begitulah nanti ia mengurusmu sebagai istri. Pasti. Coba renungkanlah. Memang betul, Bu. Iya. Kau harus cepat-cepat menikah, nak. Jangan sampai jadi penyesalan untukmu dan untuk ibu di kemudian hari. Tentu, Bu. Yang terpenting, ibu harus tetap sehat. Kau ada janji sama Kiki? Ayo. Hey, John. Gimana? Hah? Jadi kita pergi nanti malam? Berdua aja ya, John? Aku jemput di tempat biasa. Ya? Oke. Oke. Merangsang, Mac. Diam deh. Bereskan saja gambar-gambarmu. Kokinya juga merangsang. Kamu sih jadi bingung deh nih. Tadi udah berapa kali ya garamnya? Oh ya. 1, 2, 3, 4.
Cie. Sedap. Mau coba? Iya, ya. Gimana? Sedap? Enak, Roy? Kenapa? Asin, minta kawin. Ombak yang putih dan burung-burung laut berhias nafas remaja di peluk asmara. Rayuan angin sungguh merdu, seakan 1000 biola mengiringi mereka. Roy? Bukan, tukang abu gosok. Buka, Ki. Ada apa, Roy? Ada kecoa lo. Itu di kaki. Awas. Buka dong. Ayo. Gimana sih? Mandi sama-sama. Nanti pulangnya aku tunggu. Kita makan bakso di tempat biasa. Om yang bayar, ya? Yuk. Pagi, Pak. Pagi. Pantas kau tidak mau dijemput lagi. Sudah ada yang antar sih. Cuma teman biasa, Pak. Kerja di mana dia? Bikin gambar. Lukisan buat iklan di majalah-majalah. Ah, seniman. Kenapa tidak kita manfaatkan saja keahliannya? Cobalah bawa kemari besok. Ya, siapa tahu. Terima kasih, Pak. Nanti saya sampaikan. Oh ya, Pak. Perincian biaya film iklan untuk PT Subur sudah siap, Pak. Astaga. Ya, nanti sore saya ada pertemuan dengan mereka. Tolong ingatkan ya, Ki. Baik, Pak. Daddy's Advertising, selamat pagi. Roy, kebetulan, begini. Pak Deddy minta kamu datang kemari. Bukan, ada pekerjaan ditawarkan untukmu. Enggak dong. Mie bakso kan tempat ideal buat kita. Oke ya, sampai nanti siang. Ya. Ki, nanti siang kita makan sama-sama.
Tapi, Pak, Ada yang penting mau aku bicarakan. Oke? Aku pergi dulu sebentar. Sudah lama aku tidak mengatakannya, Ki. Kau kan tahu, ibuku sudah tua. Sebelum saatnya, beliau ingin melihat aku sebagai anak laki-laki satu-satunya berkeluarga dan memberikan cucu kepadanya. Ibuku sering menanyakan padaku, apakah aku sudah punya calon? Kalau sudah, beliau hendak melamarkannya untukku. Ya, ku katakan padanya bahwa aku ada calon. Tapi barangkali aku hanya bertepuk sebelah tangan dengan calonku. siapa nama calon Bapak? Namanya Kiki Sundari, yang sekarang ada di depanku. Kiki, semua orang, semua anak ingin membahagiakan orang tuanya. Begitu pula aku. Itulah harapan ibuku. Apa Bapak tidak salah pikir? Ayo makan. Kau perlu pakai otak. Pakai otak. Kau cemburu, Roy? Cemburu? Buat apa cemburu? Keki tahu. Keki, dikibulin. Tapi ini kan demi untukmu juga. Supaya kau dapat pekerjaan tetap di kantorku. Emangnya aku ini anakmu? Pakai dicariin kerjaan segala. Roy! Kau betul-betul tidak tahu berterima kasih. Kau yang tidak tahu diri. Kau kejam, Roy! Kejam! Kejam! Kau kejam!
Orang sudah mulai bosan dengan potret-potret reklame biasa. Apa betul, Roy? Artinya, kebosanan itu terletak pada mata kita sendiri. Kapan kau bosan padaku? Sekarang juga sudah mulai bosan. Habis ngoceh melulu. Tante Marina menduga juga perkawinan kita, Roy. Dikira kita bukan suami istri ya? Ya, dalamnya laut bisa diduga. Dalamnya kali, apalagi? Ki, diem dong. Rusak nih gambar. Yang benar. Ah. Yang betul dong. Kan aku lagi kerja. Hei, matanya. Eh. Ih. Ki. Matanya. Bandel ah. Sini, Ki. Minum teh dulu. Iya, Tante. Dari mana kalian? Dari laut, Tante. Mancing? Ah, enggak. Habis cari objek lukisan buat Roy. Ideal betul. Kadang-kadang Tante ingin seperti kalian. Ah, Tante juga ideal sama Om Budi. Kalian nggak tahu sih di dalamnya. Tapi karena kita sudah bertetangga dekat, tidak perlu Tante sembunyikan. Tante tidak tahu bahwa Om Budi sudah berkeluarga. Tante terlanjur. Tapi kalau Om Budi benar-benar mencintai Tante, tentu dia mau jadikan Tante sebagai istrinya yang kedua. Ya. Tapi bukan dia saja. Rata-rata cinta laki-laki kepada perempuan hanyalah cinta lahirnya saja. Selebihnya hanyalah cinta formalitas. Karena merasa perlunya perempuan. Dan juga sebagai penerus keturunannya. Dan sebagai pelayan rumah tangga cuma-cuma sejauh hayatnya. Ya, Tante sudah banyak ngelantur. Penyesalan selalu datangnya terlambat, Ki. Oh ya, kuenya Roy? Terima kasih, Tante. Ki? Roy, cepet dong. Ini kan kantor advertising, Roy. Kok seharusnya pakai dasi. Nggak usah ya, mau gantung diri. Bin, Eh, billboard susu cap nona dipasang di mana saja? Hah? Menurut pesanan klien seluruh Indonesia, untuk Jatim, Surabaya saja, ya? Udah laki, nggak usah keren-keren kayak bintang film aja. Diam, jangan banyak mulut. Bagusan begini. Pagi.
Pak Dedi, ini Roy. Duduk. Duduk, Roy. Ya. Ki, bagi-bagi dong. Bagi-bagi apaan? Kau punya simpanan, diam-diam aja. Kamu punya? Tuh. Payah. Sekali-sekali kan pengen juga coba yang lain. Boleh cari yang lain. Tapi jangan yang itu loh. Anda punya bakat bagus, Roy. Terima kasih, Pak. Sudah lama kenal Kiki? Kami dulu sama-sama satu sekolah, Pak. Oh, kawan lama. Iya, begitulah. Saya benar-benar beruntung punya sekretaris seperti dia, Roy. Dia kelihatannya senang bekerja di sini. Sekretaris yang baik adalah seorang istri yang bijaksana bagi seorang laki-laki. Dan demi kebaikannya, aku akan usahakan supaya bakat gambar menggambarmu bisa tersalurkan di kantor ini. Terima kasih, Pak. Cuma lebih baik rasanya kalau pertimbangan ini tidak semata-mata karena reputasi Kiki di sini. Oh, tentu tidak. Kalau jelek, tidak usah dipaksa. Kiki sendiri mempunyai kemampuan yang lebih sebagai seorang sekretaris. Pengabdiannya terhadap pekerjaan, majikan, dan bahkan mungkin pada orang yang dicintainya. Luar biasa. Dan satu hal yang lebih menarik bagiku tentang Kiki. Dia tidak saja melayani aku sebagai direktur, tapi kadang-kadang melayani aku sebagai suami. Menanyakan apakah aku sudah minum vitamin setiap pagi, sudah makan, sudah ini, sudah itu, dan lain-lain. Roy? Roy? Kemana, Roy? 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 Roy, bagaimana keputusannya? Diterima? Tanya saja sama dia. Kelihatannya dia ngebet sekali sama kamu. Kenapa jadi aku? Ini kan soal pekerjaan. Iya, tapi dia bicara soal kamu saja. Ada apa kamu dulu sama dia? Ada main ya? Dia pernah melamarku, Roy. Ibunya minta supaya aku jadi istrinya. Tapi aku tolak. Buset. Rezeki nomplok ditolak. Dasar perempuan, otaknya didengkul. Ki, Pak Didi ada? Oh, ada. Terima saja. Jadi istri direktur kan afdol. Semuanya terpenuhi, semuanya tercukupi. Kemana, Roy? Pulang. Ibu. Bagaimana, Bu? Tidak apa-apa. Kau sudah makan Sudah, Bu, di kantor. sama Kiki, nak? Iya, Bu. Ibu ingin kau tentukan tanggal pernikahanmu secepat mungkin. Kalau bisa, dalam minggu ini. Ya, Iya, Bu. Iya. Asal Ibu lekas sembuh. Dedi tunggu sampai Ibu sembuh.
Direktur bencong. Emangnya cuma dia yang punya perusahaan iklan? Ki, Roy. Roy mau kemana? Ke warung, Beli apa? parasit. Pak Hitam, Roy. mana tuh barang? Apa? Masih ada nggak? Barang apaan? Cepetan dong. Oh ya. Habis, Roy. Buset. Rasanya gua beli banyak. Kenapa habis ya? Dipakai tikus sekali. Roy, jangan bercanda, Roy. Pintu nggak dikunci. Roy? Masuk, monyet. Ya, selamat siang. Siang? Cari siapa? Apa betul Roy tinggal di sini? Betul, dia lagi ke warung. Siska nama saya. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Maaf mengganggu. Maksud kedatangan saya mau mencari calon suami saya. Katanya ia bekerja di Jakarta. Dan Roy tahu di mana ia bekerja. Karena satu-satunya teman dekat saya adalah Roy, maka saya datang kemari. Kalau begitu, tunggu saja. Sebentar lagi juga dia datang. Oh iya, mau minum apa? Panas atau dingin? Apa saja. Yang hangat aja ya. Kulkasnya nggak ada sih. Iya. Ini bonnya, bayar pada kasir. Oh ya, pilih warna apa? Hitam deh, biar kereng. Siska, minum tehnya. Terima kasih. Tuh, Roy datang. Roy, Sis, buset, kau di sini? Kapan datang? baru saja. Ki, ini Siska. Kau tambah cantik aja, Sis. Kita sudah ngobrol komplit ya, Sis. Malam ini terserah yang punya rumah. Yang terang, di Jakarta ada orang lain selain kau yang mau ditemuinya. Oh ya? Kau nginep sini aja ya? Cukup buat bertiga.
Sis. Siska. Sis. Buka dong. Kau tidak rindu padaku? Shh. Sis. Shh. Mumpung nggak ketahuan Kiki nih. Sis. Siska. Hah? Ah. Kau Kiki- buaya! Loh. Di depan mataku kau berani bermain dengan perempuan itu. Sabar, Dal, sabar. Aku Dasar tahu kau yang di pembajingan. dalam. Kau setan! Aku cuma mau mengganggumu. Kau munafik. Loh, kau munafik? Aku cuma mau mengganggumu supaya kita tetap harmonis. Aku sudah tahu semua kelakuanmu. Nanti Aku saya tidak tahu. peduli sekarang. Aku Kau pikir malu. aku tidak tahu siapa yang kau Aduh. sebut tadi di kamar mandi? Sudah. Pakai Jangan otak ribut. dong sedikit. Pelan-pelan, nanti tetangga Biar tahu. aku berteriak-teriak, aku Aduh, tidak aku peduli. malu. Biar semua tetangga tahu bahwa kau pengkhianat. Loh. Berisik. Ki? Siska? Sis? Kiki? Kiki? Roy, sudah ada nih. Mau 100 juga ada. Nggak pakai. Lihat Kiki nggak? Kiki, dari pagi juga sudah pergi. Pak Hitam, nggak lihat teman perempuan Kiki? Oh, itu lebih pagi lagi. Tai! Ki, ayo ikut aku, Ki. Apaan ini? Ayo. Aku kan sedang Sebentar. kerja. Roy! Tunggu sebentar, Bung. Jangan ikut campur, ini urusan pribadi. Roy! Mau kemana kita? Sini, ayo masuk. Kok gila? Sini. Tinting! Ini kan wc laki-laki. Kau jangan gila-gilaan. Yang meminta kita menikah adalah kau. Yang kemarin menerima Siska adalah kau. Yang meminta aku datang ke sini untuk menagih sewa rumah adalah kau. Sini, bayar semua ongkos-ongkos. Kita hidup bersama. Lepaskan aku. Dan aku akan bayar sewa kamarmu. Sebutkanlah berapa? Jangan pakai cek mundur, tunai. Kontan? Tunai? Berapa? 2 juta rupiah, cash. Sini. Kau jangan main-main. Kau jangan gila-gilaan. Ayo coba. Coba. Roy, tahukah kau bahwa hari ini sudah genap 1 tahun kita hidup bersama?
Kalau boleh, aku akan merayakannya bersamamu nanti malam. Baiklah, nanti malam akan kita rayakan. Kebetulan ada honor besar yang akan kuambil. Gambarmu bukan main. Terima kasih. Saya harap kau jangan berhenti berkarya. Tentu tidak, Pak. Buatlah satu masterpiece, walaupun hanya sekali dalam hidupmu. Dan kau harus merayakan kemenanganmu ini dengan seorang yang telah banyak membantu dalam hidupmu ini. Tentunya Pak Gultom. Bukan saya. Perempuan. Mungkin ibumu, pacarmu, atau... Tahulah kau tuh. Roy? Oh, Tante. Mana Roy? Ngurus gambar-gambarnya, Tante. Oh, ini sekedar untuk peringatan nyara Tante. Tante ulang tahun? Yang ke-37. Tua ya? Loh, adik ulang tahun juga? Hah? Iya. 1 tahun. Waktu sekarang rasanya seperti ngebut ya, Ki? Saya potongkan ya, Tante? Oh, nggak usah. Tunggu Roy dulu. Ini kan untuk kalian berdua. Saat-saat seperti ini, tidak mungkin Tante temui. Maklumlah, Tante ini cuma, ya, istilah popnya peliharaan orang. Inilah nasibnya hidup bersama. Kau beruntung, Ki. Kelihatannya kau cinta sekali sama Roy. Hampir setiap malam kau bercumbu. Ah, Tante, kayak yang tahu aja. Tahu dong. Tembok antara kamar kita ini kan tipis. Tante bisa dengar segala-galanya. Oh ya, pinjam bukunya ya? Iya. Tante pulang ya? Terima kasih. Amores cosas.
Halo. Hah? Manis? Bagaimana kalau kita main malam Apa? ini? Hah? Hah? Sorry. Hai, happy landing. Gila. Amore cosa. Hah? Oh. Sempurna. Mau main? Duitnya saja? Atau dompetnya? Hei, tunggu. Kita main romance dulu. Romance. Hei, siapa dulu yang mula-mula bayarin perawan kamu? Majikan? Pacar? Atau empe-empe? Empe-empe. Dicocor empe-empe bisa ringsek loh. Mau main apa lu pemabok? Karate, judo, kungfu, silat? Hah? Ayo, ngomong. Hah? Mbak. Lah. Kabur. Hei, ciluk, 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 ciluk. Rodok. Dah Kiki. Oke. Roy. Roy. Jangan, Roy. Roy. Roy, jangan, Roy. Ayo. Dingin, Ki? Tuh, mestinya kita tinggal di villa seperti itu. Cuma sayang, modal kita nggak cukup. Tunggu saja sampai aku jadi direktur. Hah, Ki? Itu rumah mau dijual. Kita beli yuk. Aduh. Lupa, Ki. Beli di mana di sini, Ki? Apa? Parasit buat terjun nanti malam. Oh, masa pakai mantul terus-terusan, Roy? Katanya setahun. Sekarang sudah 1 tahun. Tadi malam juga kau tidak pakai.
Aduh, Ki. Kenapa lu biarin? Jadi deh. Ayo. Sudah lebih 2 bulan waktu yang diberikan oleh Ibu Kuki. Seharusnya aku sudah melamarmu. Kawin denganmu. Segera, Ki. Demi untuk ibu. Ya. Kau sudah memakluminya kan? Sudah. Menurut hematku, hasilnya hanya merupakan penipuan diri sendiri yang fatal. Sekedar untuk menyenangkan ibuku saja, apa tidak bisa? Kalau sebaliknya, kalau perkawinan itu hanya merupakan racun untuknya kelak. Yang terang, bagiku ini lebih dari racun. Kalau beliau sudah tutup usia, semua ini tidak perlu, Ki. Kau kan tahu, aku tidak pernah merasa butuh perempuan. Repot.
Ada apa, Ki? Penting sekali rupanya. Kau satu-satunya teman wanita yang paling dekat denganku. Aku ingin berterus terang padamu dan minta nasihatmu. Tidak perlu aku rahasiakan lagi. Aku sekarang mengandung. Apa? Roy? Jangan terlambat, Ki. Cepat gugurkan. Aku tahu model laki-laki seperti Roy. Manisnya dia mau, tapi pahitnya dia tidak mau tahu. Kami sudah menikah diam-diam, Wati. Apa? Tapi dia tidak mau punya anak dulu. Maaf, Ki. Apa Roy tahu kau hamil? Pak Dedi? Suamimu belum mau punya anak. Direkturmu juga kalau tahu kau sudah bersuami dan sudah hamil, kau pasti dipecat. Gugurkan saja. Aku tahu tempatnya. Minta persetujuan dulu dari suamimu, Roy. Daripada kehilangan dua-duanya, suami dan pekerjaan. Gugurkan, Ki. Gugurkan. Aku takut, Roy. Kau harus berani menghadapi apapun yang terjadi. Kita yang harus menghadapinya, Roy. Bukan aku saja. Berpikirlah secara dewasa, Ki. Saat ini aku belum mau diganggu oleh jeritan bayi di tengah malam. Aku belum mau diganggu oleh hal-hal yang sifatnya mengganggu kebebasanku. Aku membutuhkan waktu untuk menyelesaikan kuliahku. Untuk kepentingan hidupku kelak. Pokoknya gugurkan. Ada kawanku yang coba menggugurkan pakai rupa-rupa ramuan. Akhirnya mati. Ke dokter saja aman. Monyet bunting juga bisa digugurin oleh dokter. Kalau begitu, akui anak ini dulu. Anak? Bodoh, Ki. Jadi bapak? Amit-amit, Ki. Aku belum pernah mimpi soal punya anak. Ini adalah kenyataan dari impian kita, Roy. Mimpi? Aku adalah orang yang paling plong dalam semua soal. Aku adalah orang yang menginginkan kebebasan. Dan kebebasan itu bukanlah suatu impian. Itu real. Itu nyata. Kau ketiduri, lalu bunting. Itu nyata. Itu real. Dan kita menikah bersama. Itu bukanlah suatu hal yang abstrak. Bukan. Tapi mempunyai anak bagiku masih tetap merupakan fata morgana dari sebuah surga yang berpredikat rumah tangga. Kalau begitu, kau tidak cinta padaku, Roy. Nah, ini satu model istilah yang masih sefamili dengan fantastisnya perkataan perbapaan tadi. Kembangnya namanya cinta. Buahnya perkataan bapak. Dan kau tahu nama pohonnya? Neraka. Kau bejat. Kenapa aku mengatakan perkataan bapak itu sama dengan neraka? Karena aku tidak mengatakan perkataan bapak itu sebuah surga. Yang cocok untukmu, orang-orang seperti Anita. Kau jangan bawa-bawa nama orang lain. Jelek-jelek dia berani memakai merek hostess untuk dirinya. Daripada mereka yang memakai merek istri. Tapi prakteknya nyundal, naif, hipokrit, munafik. Kau yang munafik. Mau disebut laki-laki, tapi takut disebut bapak dari anakmu. Jangan munafik, Roy. Kau tidak mau melibatkan orang lain, tapi kau perlu perempuan di atas ranjangmu untuk sekedar mendapatkan kepuasan. Aku tidak pernah meminta kau untuk datang menemuiku. Apa kau pernah minta dijadikan laki-laki dari ayah dan ibumu? Dari jin? Dari setan? Atau
jatuh dari Tuhan. Minta dilahirkan pun kau tidak. Kau pikir aku ini jadi perempuan menurut pesananku sendiri? Semudah orang memesan mie bakso? Tapi aku tidak cengeng. Kau pengecut, Roy. Diam! Kodrat untuk hamil, melahirkan, dan menjadi ibu dari anak yang kulahirkan dan kukandung ini. Itu adalah cara yang plong terhadap kenyataan. Kau bisa mengelak untuk tidak jadi suami seorang perempuan. Tapi kau tak mungkin lari dari kenyataanmu sebagai bapak dari anak benihmu. Selamat tinggal. Ki, nggak diantar Roy? Roy tidak pulang semalam. Sedang sibuk syuting film iklan katanya. Kok pucat, Ki? Duduk sini yuk. Nah, ini pasti ada apa-apa. Bertengkar ya? Enggak. Tunggu. Nah, ketahuan sekarang ya. Tante tahu sekarang. Kau sudah mengandung ya? Kau mengandung. Selamat ya. Selamat, Ki. Berbahagialah karena kau akan jadi seorang ibu. Dari mana Tante tahu saya mengandung? Ki, wanita seusia Tante pasti tahu mengandung atau tidaknya hanya dari perubahan badanmu. Iya. Tapi... Nggak pakai tapi-tapi. Tante harap anak yang kau kandung ini laki-laki, kuat, cakep seperti bapaknya. Supaya Tante bisa ikut menggendongnya. Supaya Tante bisa ikut bawa jalan-jalan. Jagalah dirimu baik-baik. Supaya sehat bayi itu kelak kalau lahir. Kau sudah pasti berbahagia. Tapi Tante lebih berbahagia karena ada manusia yang lebih sempurna. Seperti kalian, bisa nikah, hidup berumah tangga, tinggal bersama, dan punya anak. Benar-benar Tante iri atas anugerah kebahagiaan ini. Kemana semua orang, Pak? Pergi, Non. Non Kiki nggak pergi ke rumah Pak Dedi. Ada apa, Pak? Ibu Pak Dedi meninggal. Atas nama seluruh karyawan, kami menyatakan turut berduka cita. Dengan doa, semoga beliau mendapat tempat di sisi Tuhan. Terima kasih. Saya tidak tahu apa yang hendak saya katakan. Karena saya sendiri dalam... Aku sudah tahu semuanya dari Wati. Tidak usah kau terangkan. Satu hal penyesalanku.
bahwa kita tidak bisa memenuhi permintaan ibu untuk menikah sebelum beliau meninggal. Tolong dokter, jangan bunuh anakku dokter. Roy, hentikan semua itu. Kau gila, kau gila, kau gila. Sadar anak muda. Tolonglah dokter, jangan bunuh anakku dokter. Saya tahu apa yang kau inginkan. Kebebasan, bebas daripada tanggung jawab. Kau manusia, bukan binatang. Tapi nyatanya kebebasan itu sendiri tidak mungkin ada selagi kau jadi manusia. Kau tahu apa yang aku kerjakan? Menolong anakmu, bukan membunuh anakmu. Ki? Kiki. Iya, Roy. Aku akan menghidupkan anak kita demi cinta kasihku kepadamu. Walau kau menolak anak itu. Aku membencimu karena kau lebih banyak benarnya daripada salahnya. Sekaligus aku mencintaimu karena kau telah berhasil melemahkan niat burukku dan membebaskan diriku dari dosa. Kiki, kau tidak berhak melakukan apa yang aku bilang tidak. Kau tidak berhak membunuh apa yang telah menjadi milikku dan milikmu. Kiki, marilah kita pelihara apa yang telah kita ciptakan bersama. Yang kita ciptakan dan kita bina. Cinta kasih. Aku mencintaimu. Cintailah aku untuk hidupmu. Untuk hidup kita. Kiki, Kiki, marilah kita kokohkan perkawinan kita dengan hukum agama.
bagaikan intan permata, tak ternilai, penyegar hati dan jiwa. Biarlah semua membenci,